hubungan Katolik dengan Protestan semakin baik, kemudian studi sejarah, studi arkeologi, studi kitab suci semakin berkembang. Ayat ini maknanya ternyata kata gunai itu dalam surat-surat perdagangan yang ditemukan di sekitar Qumran, di sekitar Kapernaum, Palestina pada abad pertama. Kata gunai itu sebutan hormat bagi seorang ibu. Engkau adalah ibu karena engkau adalah perempuan. Memang kata harfiahnya perempuan. Dan kata perempuan itu dalam bahasa Melayu artinya kira-kira mirip dengan kata-kata gunai dalam bahasa Yunani. Maka dikatakan ti emoi kesoi gunai. Ada apa dengan aku? Apa yang kau harapkan dari aku? Wahai gunai. Gunai itu kata perempuan. Puan itu artinya pemilik sebetulnya. Agak ada kemiripan antara dua kata. Sehingga di sini Yesus menghormati ibunya. Menghormati ibunya sebagai sang pemilik. Sebagai seorang yang berwibawa, punya otoritas dalam hidupnya. Tetapi dia tidak bisa didikte oleh Maria. Sekalipun Maria adalah ibunya. Maka dia mengatakan, saatku belum tiba. Yang dimaksudkan saatku di sini adalah saat di mana Yesus harus menyatakan siapa dirinya, identitasnya belum tiba. Saat untuk menyatakan siapa aku di hadapan khalayak ramai itu belum tiba. Tetapi saudara-saudara, Maria sudah tahu bahwa apapun yang dikatakan kepadanya dari Yesus itu memang otoritas dia sebagai putra Tuhan. Sebagai seorang yang punya otoritas tinggi, bahwa Maria sekalipun secara daging adalah ibunya, tetapi Maria sebetulnya adalah hambanya. Inilah makna dari keyakinan Kristiani tentang dwi kodrat atau dua tabiat Kristus yang sepenuhnya ilahi sebagai kalimatullah, sebagai firman Allah, dan sepenuhnya insani sebagai anak Maryam. Antara keduanya ini berimbang. Ada saat-saat di mana Yesus menunjukkan diri sebagai anak Maria yang berbakti pada orang tuanya. Tapi di pihak lain pada saat umur 12 tahun, Yesus menyatakan dirinya bahwa persaudaraan iman, persaudaraan yang didasarkan atas sesuatu yang lebih spiritual, itu melebihi persaudaraan daging. Karena itu tatkala dia ditemukan di bait Allah umur 12 tahun. Ibu dan ayahmu mencari engkau. Dia mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Mereka yang menuruti firman-firman Tuhan. Jadi menuruti firman Tuhan itu melebihi daripada sekedar persaudaraan darah, persaudaraan daging. Siapa yang meminta saudara menjadi anak bapak dan ibumu? Tidak ada. Kita hanya kebetulan menjadi anak orang tua kita. Tidak ada keinginan memilih sebelum kita muncul di dunia. Berarti ada persaudaraan yang lebih tinggi daripada sekedar persaudaraan darah. Yaitu persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan iman, persaudaraan karena komitmen kita pada satu nilai yang kita agungkan. Yaitu nilai-nilai ketuhanan. Yesus mencontohkan itu. Tatkala dia berkata, saatku belum tiba, engkau adalah ibuku. Tetapi bahwa aku harus melaksanakan tugas-tugasku ini, bukan dari manusia, tetapi dari Bapa yang di surga. Tetapi Maria sekali lagi menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba. Maria menunjukkan diri sebagai seorang yang taat, dan dia yakin bahwa Yesus akan berbuat sesuatu. Bahwa Yesus tidak akan memalukan orang yang punya hajat tadi. Maka dia mengatakan kepada pelayan di situ, turuti saja apa yang akan dikatakan kepadamu. Maka kemudian Yesus di situ diterangkan ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Ya teharot itu pembasuhan. Bahasa Arabnya taharok. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Kira-kira satu tempayan, kalau 6 tempayan kira-kira kalau diambil maksimalnya 720 liter isi tempayan itu.
Maka kemudian, saudara-saudara, Yesus mengatakan kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh, seperti yang diperintahkan Maria tadi. Dan sesudah itu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air itu telah berubah menjadi anggur. Dan ini mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana. Jadi artinya ketaatan Maria ini, saudara-saudara, meyakini betul bahwa Yesus akan bertindak untuk menolong sesamanya. Untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Maka ia memanggil mempelai laki-laki, tadi dikatakan, itu menunjukkan bahwa ada subjek yang mempelai laki-laki. Berarti mempelainya bukan Yesus kan? Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi ada suatu keajaiban, ada satu mujizat, bahwa sejak pertama anggurnya tetap anggur yang terbaik. Karena Yesus telah membuat itu. Lalu diakui bahwa itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukan di Galilea. Nah, ayat 12 memberikan catatan, sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya Maria dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Karena Yesus, ibunya, saudara-saudaranya meninggalkan Kana, berarti Yesus bukan pengantin. Sebab kalau dia pengantinnya pasti dikatakan, lalu Yesus meninggalkan tempat itu bersama ibunya, bersama saudaranya, dan bersama istri yang baru dinikahinya. Di situ tidak ada keterangan seperti itu. Tapi ini bukan sekedar apologetika, tetapi ini juga adalah merupakan sebuah pembelajaran kita bagi seorang Kristiani, untuk bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita, pemahaman kita tentang kitab suci kita. Nah, salah satu dasar yang digunakan oleh Holy Blood, Holy Grail ini, dikatakan begini, bahwa sesungguhnya bagi seorang Yahudi, apalagi disebut Rabi, itu harus menikah katanya. Lalu dikutiplah sebuah kitab dari Talmud. Tugas orang tua Yahudi adalah menikahkan anaknya jikalau dia sampai pada waktunya. Lalu Yesus tidak menikah. Bagaimana mungkin katanya? Sebagai seorang Yahudi menurut kitab Talmud, seorang yang tidak menikah tidak bisa mengajar. Itu betul. Kenapa Yesus tidak menikah? Nah, ini kalau orang tidak mengetahui detail sejarah, akan bingung, betul juga. Pada abad pertama seorang Yahudi biasanya menikah, baru dia mengajar. Tapi kenapa Yesus tidak menikah? Apakah ada fakta sejarah yang menandingi fakta dasar tadi? Ada. Yahudi itu tidak seragam. Orang Yahudi itu ada orang Yahudi yang dinamakan Yahudi arus utama, yang mereka tinggal di Yerusalem, dan pusat ortodoksi Yahudi itu di Tiberias. Mereka menggunakan bahasa Ibrani yang disebut bahasa Ibrani Rabbanik atau bahasa Ibrani Mishnah, bahasa Ibrani klasik Taurat. Tetapi Yesus tinggal di Galilea. Dan wilayah Galilea menurut Alkitab, menurut nubuatan Nabi Yesaya, disebutkan Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Galilea wilayahnya Gentile, wilayahnya non-Yahudi. Lalu dikatakan Zebulon, Naftali, Gelil Hagoyim, jalan ke laut, derek hayam. Derek itu bukan derek bahasa Jawa. Derek itu bahasa Ibrani artinya jalan, bahasa Arabnya torik. Derek hayam, jalan ke laut Galilea. Afer Hayarden, seberang Yordan. Daerah itu pada abad pertama dikenal sebagai daerah metropolitan. Daerah di mana seluruh bangsa-bangsa yang berdekatan dengan Israel tumplek-blek ada di situ. Makanya kita mendengar rona berbagai macam bahasa.
bahasanya orang Kapernaum, desa di mana yang sering dilewati Yesus dalam pelayanannya, rumahnya Petrus di Kapernaum. Petrus adalah seorang bos atau juragan ikan di sana, rumahnya tingkat 2, sampai sekarang rumahnya itu masih dijadikan situs gereja, karena itu ada di situ berdampingan dengan sinagog atau rumah ibadat. Itu pada abad pertama yang namanya Galilea, itu rakyatnya sehari-hari berbicara minimal dalam 3 bahasa. Lah inilah salah satu warisan kekristenan yang patut disyukuri. Karena di situ untuk membuktikan bahwa setelah genap saatnya, arsalallahu ibnu, Allah telah mengutus sang putra yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk pada hukum Taurat, yaitu Yahudi. Di situ Injil dalam waktu yang dekat bisa go public, go internasional. Kalau mereka berbicara lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang lazim, bahasa internasional, adalah bahasa Yunani koine. Lewat itulah perjanjian baru ditulis. Tatkala Yesus berbicara sehari-hari dengan para murid, dia berbicara dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu dilestarikan dalam beberapa teks dalam kitab suci, misalnya kata-kata Eli, Eli, lama sabaktani, hakal dama, maranata, efata, gabata, itu semua bahasa Aramaik. Lalu saudara-saudara, bahasa klasik yang digunakan untuk membaca Taurat, membaca teks-teks para nabi adalah bahasa Ibrani. Nah, bahasa ini masih ditambah lagi bahasa Latin. Makanya tatkala di kayu salib, di atas inskripsi itu, di atas salib itu ada inskripsi yang tertulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Sebetulnya 3 bahasa, 4 dialek bahasa. Yaitu yang disebut Ibrani, termasuk Ibrani tutur dialek Galilea, yaitu Aramaik, Ibrani Misnah atau Ibrani klasik, plus bahasa Yunani lingua franca, plus bahasa Latin sebagai bahasa administrasi kerajaan. Inilah kira-kira situasi abad pertama Masehi. Makanya kalau dengan ungkapan bahwa mana mungkin Yesus tidak menikah, karena bagi orang Yahudi harus tapi bagi orang yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah laut mati. Artinya bahwa memang ada komunitas yang tidak menikah yang dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Katanya, kalau Nabi Muhammad bersabda, kalau kamu menikah, kamu telah melaksanakan separuh dari sunahku. Itu mirip Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tapi Yahudi yang di mana? Orang Yahudi Esen, orang Yahudi Eseni, orang Esena, itu tidak menikah. Yohanes Pembaptis seorang asketis yang tidak menikah. Elia tidak menikah. Dan waktu itu ada komunitas orang Kasim, orang-orang yang selibat untuk kerajaan Tuhan. Oleh karena itu untuk memahami itu, Paulus pada 1 Korintus pasal 9 ayat 5. Dan 1 Korintus ditulis sebelum Injil tertulis. Injil keempat ditulis. 4 Injil ditulis. Paulus berkata, tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Paulus mengatakan, kalau mereka punya hak, saya juga punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Paulus sebagai penulis pertama tidak pernah mengatakan seperti rasul-rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan Yesus sendiri dan istrinya dan Kefas. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, di dalam studi kitab suci, kita harus memakai studi metodologi sejarah yang sama. Karena saya katakan tadi, naskah-naskah gnostik yang tadi dikutip oleh Dan Brown, The Da Vinci Code yang sekarang filmnya sudah diputar, itu paling awal ditulis tahun 150 Masehi. Sementara keempat Injil ini ditulis paling akhir tahun 90 Masehi. Bahkan kalau saya di kampus saya mengajar, saya katakan, kalau Anda sebagai seorang insan akademis, seorang mahasiswa, seorang ilmiah, saudara pasti tahu.
Anda percaya sejak di bangku kuliah ini dengan Plato, dengan Aristoteles, dengan Herodotus. Karena mereka bukan agamawan, mereka tidak mengajarkan dogma, maka tidak ada pertentangan. Sejak kita di bangku kuliah fakultas hukum, saya katakan di fakultas hukum, Anda percaya Aristoteles yang berbicara soon politikon. Manusia hidup selalu berada dalam relasi dan ketergantungan terhadap orang lain. Anda tidak pernah mengatakan, apakah benar ini eksisima vox Aristoteles, suara asli Aristoteles? Kenapa Anda tidak meragukan? Tetapi kenapa Anda atas dasar teori ilmiah Anda meragukan semua yang tertulis dalam kitab Injil? Apakah bukti-bukti tentang Aristoteles lebih kuat daripada bukti-bukti keempat Injil? Lu ini saya tantang di forum ilmiah. Aristoteles menulis buku antara lain Fisika. Aristoteles itu hidup kira-kira abad keempat sebelum Masehi. Tahun 400-an sebelum Masehi. Tahukah Anda, manuskrip Aristoteles, filosof besar itu, ditemukan yang paling lama kira-kira abad 9 Masehi. Berarti 900 ditambah 400 ada jarak 1400 tahun. Jumlah naskahnya hanya 2. Jumlah manuskripnya hanya 2. Plato kurang lebih ada 1300 tahun gurunya Aristoteles. Bukunya Nomoi jilid 1, Hukum jilid 1, dan Hukum jilid 2. 1300 tahun. Jumlah naskahnya mungkin hanya 4 atau 3. Herodotus jumlahnya 14. Jaraknya di atas 1000 tahun. Sekarang bandingkan dengan pembuktian teks perjanjian baru. Yohanes Apostel, Yohanes the Apostel, Rasul Yohanes. Itu menulis Injil Yohanes kira-kira tahun 90 Masehi. Jelas? Naskah tertua yang ditemukan dari Injil Yohanes yang namanya manuskrip John Ryland yang ditemukan di Mesir itu berasal dari tahun 115 atau 120 Masehi. Berarti hanya ada jarak manuskrip tertua dari Injil Yohanes dengan tulisan aslinya, dengan si penulisnya hanya ada jarak 25 sampai 30 tahun. 90 plus 115. Jumlah naskahnya seluruh perjanjian baru, termasuk Kodeks Sinaiticus, Kodeks Ephraimi Resiptus, Kodeks Alexandrinus, itu jumlahnya 4.500 manuskrip. Coba, sekarang ada bukti sejarah mana yang lebih kuat daripada perjanjian baru? Tapi kenapa para ahli yang mengaku sebagai teolog Yesus Seminar lebih percaya kepada Injil Thomas ketimbang dengan Injil Yohanes atau Injil Matius atau Injil Markus? Kenapa lebih percaya dengan Injil Yudas? Dan kita, saya katakan tadi pagi, kagetan, gumunan, goblok. Kenapa percaya dengan teks-teks yang jelas itu lebih akhir. Dan teks-teks itu tidak ditemukan sebelum tahun 150. Sudah tidak usah ngomong agama. Tidak usah ngomong firman Tuhan. Ngomong sejarah saja. Kalau bicara sejarah jelas. Tatkala Slamet Mulyana, seorang ahli sejarah di Indonesia, menulis sejarah akhir Majapahit. Ini satu gambaran tentang metodologi sejarah sekuler. Anda bisa tolak, bisa benarkan. Pada zaman Majapahit jatuh, yang ditandai dengan sengkalan, sirno ilang kertaning bumi. Kalau diangkasakakan 1400, kalau diangka masaikan 1478. Waktu itu rajanya bernama Kertabumi. Karena bahan-bahan sejarah di Jawa ini blank, kosong, Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3, sampai Brawijaya 5. Kemudian ada Kodam Brawijaya. Ya toh? Karena apa? Data sejarahnya miskin. Sehingga enggak roh jenenge rojo-rojo itu ditulis saja Brawijaya 1, Brawijaya 2. Karena pendiri dinasti Majapahit namanya Brawijaya.
Kekosongan ini khususnya masa-masa akhir Majapahit oleh Slamet Mulyana dicari. Ketemunya di Klenteng Sampokong di Semarang. Ini saya tunjukkan metodologi sejarah sekuler untuk Anda semakin memahami kitab suci. Nah, tatkala itu diadakan apa yang namanya identifikasi nama-nama. Misalnya, ada yang namanya Jinbun, itu ternyata Al-Fatah, Raden Patah. Ada yang namanya King Tabumi, ternyata Kertabumi. Ada dari enkripsi-enkripsi Cina itu yang bernama Tungkalo, yang ternyata Trenggono. Kemudian dia membeberkan penemuannya dan mengatakan, ternyata sebagian besar wali 9 itu orang Cina. Wah, geger Indonesia ini. Wali-wali Songo, wong Cina, geger Indonesia. Soeharto turun tangan demi politik keseimbangan. Bukunya dibredel. Gitu? Tapi kalau Anda pergi ke toko buku sekarang masih ada. Apa kelebihan Slamet Mulyana di sini? Karena memang miskin data sejarah, maka yang namanya kronik Sampokong itu bisa dibuat sejarah. Bahkan legenda pun memiliki makna sejarah. Ini sulitnya kalau tanpa data. Anda pernah lihat yang namanya sendra tari yang di Bali itu? Sendra tari calon arang. Calon arang yang berseteru dengan janda dari Gira. Itu juga dipakai metode yang namanya filologi. Filologi itu metode dengan mengidentifikasi nama-nama. Misalnya calon arang. Itu ternyata dari kata laurang. R dalam bahasa Jawa kuno itu menjadi bahasa Jawa baru hilang. Misalnya rakrian. Ra itu seperti Raden itu kalau zaman Jawa Baru. Ra itu ra banyak, ra yuyu, ra tanca, gitu. Ra krian, krian itu R-nya hilang, jadi kiai. Jadi kiai itu made in Jawa, bukan made in Islam. Anda pergi ke Arab tidak ada kiai, pergi ke Saudi Arabia tidak ada kiai. Kiai, siapa yang mengangkat ustadz itu jadi wakilnya, badalnya kiai? Ya di Jawa. Anda tidak usah pergi ke Mesir, pergi ke Sumba aja, Sumbawa, tidak ada kiai, yang ada tuan guru haji, tidak ada kiai haji. Jadi kiai itu Jawa yang diislamkan, dari Kiai Semar, Kiai Prada, Kiai Togok, jadi Kiai Abdurrahman Wahid, ya kan? Ini islamisasi terhadap Jawa, jadi jangan anti kebudayaan lokal. Nah, kenapa ini dilakukan? Rakrian itu laurang. Laurang itu ternyata kalau R-nya hilang, seperti rakrian jadi rakiai menjadi kiai, maka laurang itu adalah lau R-nya hilang jadi lawang. Jadi kemungkinan dulu calon narang itu hidup di Lawang sini. Tidak tahu dekat Hotel Niagara atau di belakangnya. Tidak jelas itu. Nah, kalau kita kekurangan data, kita bisa menggunakan data-data yang namanya filologi, metodologinya. Lah ini Alkitab ini datanya 4.500. 4.500 manuskrip lengkap. Lah kok mau ngoyoworo? Ini hanya orang senting. Apa? Keilmuannya dia itu diragukan karena penuh prasangka terhadap gereja. Saya bukan membela mati-matian gereja, tidak. Tapi saya hanya mendudukkan perkaranya. Supaya kita berlaku fair terhadap sejarah. Jadi sekarang persoalannya. Kenapa orang Kristen kok mau-maunya percaya dengan Dan Brown? Percaya dengan si Grandong itu? Kenapa kita mau percaya Holy Blood, Holy Grail? Ini kan bisa direkayasa. Holy Blood, darah suci. Itu adalah benih Yesus, katanya. Holy Grail itu cawan suci. Cawan itu kalau ditempatkan bentuknya kayak segitiga begini. Ya. Terus katanya Dan Brown, coba segitiga begini. Dibalik satunya begini. Jadi bintang David. Ini artinya bahwa ini adalah darah keturunan David. Karena cawan begini, taruh cawan begini jadi bintang segi 6. Itu yang di Jawa namanya otak-atik matuk itu. Lo yang begini ini karena didukung oleh teknologi, didukung oleh komunikasi, teknologi informasi yang canggih.
filmnya bisa laris. Ini sudah yang terjadi. Jadi sekarang sangat sulit membedakan antara fakta dan fiksi. Fiksi bisa menjadi fakta. Fakta yang sudah jelas dirusak. Saya baru ketemu lagi. Naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Penulisnya Ahmad Usman. Ini orang Mesir. Penerjemahnya orang Indonesia, pengantarnya Hajah Irena Handono. Waduh. Sementara satu orang Kristen pun tidak menulis tentang Dead Sea Scroll. Kalau teknologi informasi kita kalah, ya memang